Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Dengan rendah hati kami datang dan hampir Engkau. Bapa, perkenankan kami di hadapan-Mu. Ampun dosa salah kami Bapa. Ada banyak pelanggaran ketidaktepatan kami dalam kami menjalani hidup. Bapa, kami tidak mau membantah. Kami mau terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, biar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Sore hari ini Bapa, kami duduk di tempat ini, kami datang ke tempat ini. Bukan karena rutinitas, tapi karena hati kami yang haus dan lapar akan Kau. Maka puaskan kami Bapa. Puaskan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu kami tahu. Itu penolong kami, firman-Mu itu yang menopang kami. Firman-Mu yang membela kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, ini kami semua hati-hati yang haus dan lapar. Kami percaya Roh Kudus Kau memenuhi dan menuntun kami, hingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang disampaikan. Dan lebih daripada itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Kita semua yang menyambut firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, shalom. Terima kasih tim worship leader dan pemusik. Haleluya. Sore hari ini saya dikasih tema yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sedikit agak mau bertanya, tadinya sama Pak Lim gitu ya. Wah, ini temanya enggak kaleng-kaleng gitu ya. Temanya kalau dalam bahasa Indonesianya bicara soal awal pemerintahan Kristus di surga. Ya, ini biasanya ini kelas-kelas teologi yang bicara ini. Tapi ini harus dibawakan untuk kita semua. Menarik Bapak Ibu. Waktu kita berbicara tentang pemerintahan Kristus di surga, maka ini berbicara tentang bagaimana posisi kita waktu ada di surga. Dan ada di mana kita di surga. Oke, sebelum saya ke sana, beberapa Bapak Ibu mungkin bertanya, ini siapa yang berdiri depan? Yang nama saya Andri Pasaribu Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu yang lalu sih ada beberapa kali ke tempat ini. Ya, mungkin tapi cukup lama, baru kali ini kembali saya di tempat ini. Nah, bicara tentang pemerintahan Kristus di surga Bapak Ibu, itu tidak lepas dari beberapa momentum dari peristiwa-peristiwa yang cukup penting dalam kekristenan kita. Dimulai dari kematian Kristus sampai dengan kebangkitannya. Dia sudah bangkit Bapak Ibu, dan setelah dia bangkit, ini yang paling penting. Dia tidak stay, dia tidak tinggal di bumi ini. Dia kembali pulang ke rumahnya, ke rumah Bapa. Itu menunjukkan bahwa dia adalah penghuni surga. Dan dia juga yang sama-sama dengan seluruh penghuni surga, dia berkuasa, dan lebih daripada itu waktu saat ini dia lagi di sana, dia tidak stay diam. Ya, dia bukan pengangguran surga, dia seorang yang sangat penting di surga. Karena apa? Dikatakan olehnya bahwa dia sedang mempersiapkan tempat tinggal kita. Amin. Nah, waktu dia sedang mempersiapkan tempat tinggal kita, ada berita baik dan jaminan pasti buat status kita. Apa itu statusnya? Bahwa kita bukan dari bumi ini. Amin. Dan bumi ini bukan rumah kita. Amin ya Bapak Ibu. Karena kalau seandainya tidak diberikan status itu tadi, jaminan bahwa dia sedang mempersiapkan bagian kita, rumah kita di surga, maka sedih kita. Karena kalau di bumi ini, dan bumi ini adalah tempat kita, maka segala sesuatu yang menyedihkan. Apa? Bumi ini punya batas, ada limitasi. Kalau kita punya makanan, ada minggu, bulan, tahun, itu jelas. Kalau usia kita, jelas kita punya limitasi. Ada 70, 80 katanya. Ya, lebih daripada 80 sudah penderitaan. Limitasi, ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh, limitasi. Gak bisa kita bikin hidup kita 100 atau 1000 tahun, gak bisa. Itu cuma Chairil Anwar punya puisi. Ya kan? Tapi faktanya hidup kita gak pernah lebih. 70 udah ampun. Ya. Senior di sini yang usianya udah di atas 60 udah terasa tuh. Waktu angkat kaki, goyang kaki, gitu ya. Udah mulai ada bunyinya. Waktu dia bergerak ke kanan ke kiri, gitu ya. Jangankan 60-70, kami aja yang 40-50 udah begitu. Tapi puji Tuhannya ada berita baik. Kita nggak stay di sini. Ini tempat sementara. Ya, ibarat kalau kita perjalanan cukup panjang, maka nggak bisa langsung sekali tempuh. Ada namanya perhentian sementara. Ya. Di tempat ini juga kita membuktikan betulkah kita memang makhluk surga dan layak ada di sana. Karena kalau tidak, bukan artinya dia telah mati lalu otomatis dengan harga yang murah, dengan sebuah nilai yang tinggi, kita ujuk-ujuk naik ke sana. Nggak bisa. Nggak bisa dengan karakter nilai dunia kita, lalu kita akan ada di surga, nggak bisa. Maka di sini kita belajar untuk kita punya nilai karakter surga. Nanti kalau kita pulang kita nyaman ada di sana.
Saya suka bilang ke banyak orang laki-laki dewasa, tapi nggak yang di sini, di sana. Ya. Saya bilang, gak usah ngerokok. Bukan karena ada tulisan di Alkitab dilarang merokok, maka kau gak merokok. Pertama, satu aja kita punya pemahaman. Rokok itu merugikan kesehatan kita. Satu. Terus yang kedua, rokok itu merugikan keekonomian kita. Kan gak ada rokok yang murah. Hari ini rokok mana ada yang di bawah 10 ribu? Gak ada. Sebatang aja bisa 5 ribu, 4 ribu. Apalagi satu bungkus. Mahal. Ya kan? Banyak hal yang negatif. Tapi yang pasti, kenapa jangan merokok? Saya yakin, walaupun ada tembakau diciptakan oleh Bapa, tapi Bapa gak pernah ngelinting. Ya. Karena dia seseorang pribadi yang begitu agung, suka dia kebersihan, wangian. Jadi gak ada ngelinting. Bayangin, kita biasa di sini ngerokok, begitu tiba-tiba kata mau masuk surga, gak bisa. Bingung kita, mau rokok di mana? Ayo. Bukan karena ada tulisan dilarang merokok. Tetapi kita bingung, karena hawanya gak ada begitu. Kenapa kita harus suka berdoa? Bukan karena kita mau kelihatan rohani, atau cuma jadi peminta-minta kita berdoa. Memang di sana, nilainya karakternya adalah sebagai penyembah. Penyembah salah satunya adalah berdoa, bercakap-cakap. Gimana ceritanya kita mau di sana bercakap-cakap sama Bapak kita, kalau di sini kita biasa, diam-diaman. Gak bisa. Maka tempat ini tempat perhentian sementara. Bukan sekedar berhenti. Ini tempat di mana kita berproses. Untuk terus mengenal dia. Tahu apa kehendaknya. Bagaimana kita harus berkenan di hadapannya. Amin. Maka bilang kanan kirinya. Udah tepat kalau ada sore hari ini. Kenapa tepat? Karena kita mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Teks kita ada di Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbicara begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 ini punya makna yang begitu mendalam. Saya coba bedah satu-satu, banyak benar. Sedangkan saya punya waktu terbatas. Bapak Ibu punya tugas. Saya hanya memicu Bapak Ibu untuk mencari tahu siapa sih Kristus imam besar kita itu. Nah, nanti bagiannya setelah selesai dari sini Bapak Ibu boleh baca ini dan coba renungkan. Karena semalam waktu saya merenungkan lagi, wow, amazed. Saya kagum Bapak Ibu. Sekarang kita punya imam besar yang telah melintasi semua langit. Bapak Ibu, di dunia sana, di luar sana dikatakan surga itu di langit ke-7. Pemahaman orang dunia. Bagi kita nggak ada langit ke-7, langit ke-6. Dia ada di sana. Di rumah Bapa. Di tataran planet surya yang begitu besar ini, ada satu tempat di situ rumah Bapa. Kita memahami itu. Nah, dia sudah melintasi, mengatasi semua langit-langit itu. Artinya dia menguasai semua peredaran waktu dan zaman dan masa. Ini memberikan kita jaminan bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus anak Allah itu, ya, dia sebagai pribadi anak Allah, waktu kita memegang dia, beriman kepadanya, pengiman dan pengharapan kita nggak akan jadi salah dan sia-sia. Dia yang sulung di antara kita. Waktu dia hadir di bumi ini dia 100% manusia. Dia mengenakan logos firman Allah itu dalam hidupnya. Dan puncak dari ketaatannya dalam memegang firman, menghidupi firman adalah apa? Dia mati atas kayu salib. Hingga kepadanya kata Efesus, dikaruniakan nama di atas segala nama. Hingga setiap lidah mengaku, lutut bertelut, dia Yesus Tuhan. Kita mempercayai itu. Semuanya sudah dibayar lunas. Hingga kita yang gak layak berkenan, kita bisa menghampiri Bapa kita. Melalui salib yang telah diselesaikan. Dan dia katakan, sudah selesai.
Selesai. Hingga harusnya pemahaman kita hari ini tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi yang mengganggu kita, tidak ada lagi yang mengintimidasi kita. Kita sudah tuntas. Tetapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala macam rupa dan pergumulannya, nilainya, taste-nya yang begitu sudah merusak kita. Bapak Ibu, salah satu sumber darah tinggi itu garam. Sengaja kita makan garam, nggak mungkin. Pasti kita. Tapi tanpa kita sadari, kita sering kali bukan hanya makan garam, tapi kita tenggak garam. Loh, Pak, di mana? Ya, dari banyak rupa-rupa makanan, minuman yang sering kali kita saru atau disarukan dengan garam itu. Namanya natrium. Kalau Bapak Ibu suka jeli lihat makanan, mau apapun jenis makanannya, mau itu soda buah, mau itu sari buah, mau itu kecap, itu natriumnya ada. Menurut penelitian, kita nggak boleh lebih dari 10 mili sehari. Tapi faktanya, makan Indomie, kalau Bapak Ibu nggak salah saya, itu 1.200 mili. Satu Indomie. Emang kita cukup satu? Lebih, tapi kita enjoy. Bahkan sampai sat itu kuahnya, kita habisin. Beribu kali lipat. Lalu kita bingung, kenapa saya tensi? Kok saya hipertensi? Dok, kenapa saya pusing? Lalu kita sok-sokan, wah jangan-jangan ada serangan. Iblis jahat. Enggak, makan garam. Tapi karena dirupakan, disarukan, kita enggak ngeh. Sama dengan nilai dunia hari ini. Kita harusnya enggak lagi punya ikatan atau terikat atau kita diintimidasi oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi faktanya, sering kita kalah. Kenapa? Karena kita enggak sadar. Siapa sih yang kita punya, siapa yang kita pegang. Dia imam besar, maka baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita percaya, kita tahu dia sudah selesai, tuntaskan segala macam. Tapi sering kita lupa waktu kita jalani hidup. Karena apa? Kita izinkan pikiran kita izinkan selera kita, bahkan kita izinkan jiwa kita menikmati warna dunia ini. Hingga kita kalah. Dia imam besar. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita lupa. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang gak bisa disentuh. Tapi kita bingung. Karena banyak hal yang mewarnai kita. Kita lupa dia ada selalu berserta dengan kita. Bahkan sebagai pribadi yang kita adalah anak Allah. Kita gak dibiarkan sendirian. Ingat waktu dia naik, dia bilang apa? Ada Roh Kudus dari Bapa yang diberikan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Sampai nanti dia pulang jemput kita lagi. Tapi hari ini pertanyaannya, di mana kita? Sudah seperti apa kita memahami ada pribadi Allah sendiri yang tinggal bersama dengan kita? Karena Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu, bukan kita nggak tahu kebenarannya, tetapi kita izinkan kebenaran itu hanya cuma sekedar pengetahuan. Kebenaran itu hanya sekedar pengetahuan karena apa? Sering diomongin, sering disampaikan, sering diucapkan oleh siapa? Bapak para pendeta yang ada di mimbar ini. Tapi kita lupa kebenaran itu harusnya bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi itu adalah hidup. Nilai yang memang kita hidupi dan menghidupi kita. Nilai yang memang itu jadi identitas kita. Nilai yang itu menuntun kita hari ke hari. Hingga akhirnya kuasa kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Itu betul-betul nyata. Tapi yang terjadi kan hari-hari ini kita cuma hanya sekedar mengenakan status. Tanpa menghidupi status. Kok gitu Pak? Ya. Karena ada banyak bapak-bapak sudah nikah, dia lupa dia nikah. Maka waktu dia tidak bersama istrinya, genitnya bukan main. Sekali lagi bukan yang di sini, tenang. Bapak-bapak jangan ngotot. Enggak yang di sini, yang di sana. Lupa dia udah nikah. Statusnya nikah. Tapi dia gak menghidupi bahwa dia memang sudah nikah. Maka waktu dia tidak bersama dengan istrinya, mulai. Cewek. Loh, kok
cewek. Iya betul yang lewat cewek, tapi kenapa? Ada yang salah, ya kan? Atau dia udah nikah, dia udah punya anak 2, ya kan? Sekali lagi ini bukan yang di sini, jadi tolong jangan terlalu tegang sekali matanya melihat saya. Saya nggak sedang membuat apapun buat Bapak Ibu yang di luar sana. Lalu karena nggak ada suaminya, lagi pulang kantor lebih cepat, lalu keluar dalam pikirannya, it's me time. Me time. Kenapa Pak? Kan boleh dong orang punya me time. Enggak salah. Tapi dia lupa, dia punya anak di rumah yang harus dia bertanggung jawab. Untuk makan sorenya, makan malamnya. Bagaimana dia sudah belajar, bagaimana kesehariannya. Bahkan ada suaminya yang harus dia rawat. Kan lumayan Pak, pulang kantornya lebih cepat. Pas kebetulan gaji baru cair, ada tunjangan THR. Enggak salah. Tapi itu bukan kita. Karena kita harus tahu siapa kita dengan status kita. Tapi kita sering lupa. Karena apa? Kita tahu itu semua hanya cuma sampai tataran sini. Sampai sini. Tidak pernah sampai sini. Firman yang kita sering dengar, firman yang kita sering tahu, sering diucapkan oleh pendeta kita, gembala pembina kita, gembala tempat ini, pendeta tempat ini. Cuman hanya masuk. Paling nyantol sampai sini. Nggak pernah betul-betul ke sini dan merubah seluruh hidup kita. Dia yang telah naik ke surga. Dia yang sudah memerintah. Kelak kita akan bersama dengan dia. Kalau semua sudah selesai, dia kembali datang jemput kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau dia adalah pemerintah yang berkuasa di surga. Maka siapa kita? Siapa kita Bapak Ibu? Bagaimana kita hidup? Dan di mana hidup kita? Di dalam otoritas yang dimiliki Kristus. Yang telah mati, bangkit, bahkan dia naik ke surga. Harusnya, karena dia sudah naik dan bangkit. Ya, bangkit dan naik ke surga. Dia pemerintah, dia yang punya kuasa otoritas. Yang dipercaya oleh Bapa di dalam surga sana. Langit baru, bumi baru yang kelak kita akan tuju. Maka kita sebagai pribadi anaknya, ya, kita ini yang bungsu pengikut-pengikutnya, maka kita juga harusnya punya otoritas. Tetapi yang terjadi kan, seringkali kita apa? Kita tidak datang dengan penuh ke dalam hadiratnya. Karena tadi, ada yang salah. Kita nikmati warna dan rasa dunia ini. Hingga akhirnya itu melekat dan mempengaruhi kita punya hidup, selera dan perbuatan kita. Seringkali kan ego kita yang kuat. Ada konflik, perselisihan sedikit. Lalu berkata begini, gak bisa. Dia yang mulai duluan, harus dia yang minta maaf. Padahal firmannya jelas, mengampuni. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tak bisa Pak. Saya gak pernah bikin salah. Dia yang mulai duluan. Ego kita begitu kuat. Aku kita begitu kuat. Karena kita merasa kalau sampai saya mengampuni atau saya lepaskan dulu pengampunan, saya jadi lemah Pak. Kenapa ada banyak konflik antara suami dengan istri? Karena tadi egonya kuat. Padahal jelas waktu mereka diberkati, firmannya sudah jelas. Bahkan mereka mengucap janji yang sama. Bahwa mereka gak lagi satu, gak lagi dua, cuma satu. Mereka akan menerima setiap pasangannya, baik susah maupun senang, sehat maupun sakit. Tapi akhirnya yang terjadi dalam hari-harinya, seperti lagu ini. Tiada janji, tinggal janji, gitu kan. Ya janji, tinggal janji aja. Karena apa? Waktu janji itu diucap, betul, dia sungguh, karena baru. Tapi dalam perjalanannya, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia gak izinkan firman itu yang terus menjaga dan memayungi dirinya dan keluarganya. Dia kasih nilai yang lain. Ada satu kebenaran di luar sana berkata begini, hei istri-istri, jangan polos-polos banget. Jangan jujur-jujur banget sama suami. Harus pintar sekarang istri-istri. Terutama mengelola uang. Jangan semua kau laporkan
Nanti kalau suamimu dikit-dikit minta, nggak ada yang kau bisa pegang. Kalau dia benar, kalau dia sampai macam-macam, apa yang kau punya? Nggak ada. Kesannya benar, kesannya. Istri harus pintar ngelola duit, harus ada tabungannya, cadangannya. Kesannya benar. Tapi tahu apa yang paling tidak tepat dari itu pernyataan? Waktu dia melakukan sembunyi tangan kepada pasangannya. Waktu dia lakukan sembunyi tangan. Hingga waktu nanti tertangkap, pasti jadi konflik. Padahal mungkin dia baru lakukan 2-3 tahun terakhir. Pernikahannya udah 10 tahun. Tapi si suami akan berpikir apa? Oh, jadi dari awal pernikahan kau punya 2 pembukuan sama saya. Konflik besar. Padahal yang benar memang harus istri pintar dalam mengelola keuangannya, tetapi dia terbuka kepada suaminya. Jujur. Biar apa? Biar tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kan dengar tuh ada FWP kan lewat. Istri-istri sekarang harus pintar katanya. Pak, emang benar? Iya. Belum lama ini saya konselingin suami istri begitu. Datang konflik. Si suaminya yang datang. Dia sempat berpikir, ini istri saya gak sih Pak? Karena dia lakukan begini. Lalu saya tanya memang, tapi pasti memang segala sesuatu gak ada yang tiba-tiba. Pasti ada sebab akibat. Saya tanya, apa yang Bapak perbuat terhadap istrimu? Tapi kan tadi, karena nilai dunia yang diizinkan masuk, maka jadi ada ributan, konflik. Padahal harusnya waktu kita datang kepada dia, kita datang dengan sepenuh hati. Karena apa? Kita tahu siapa otoritas kita. Kita tahu status kita. Tapi kenapa kita gak bisa gunakan otoritas dan status kita? Karena tadi ada kompromi dengan dunia ini, nilai dunia yang kita hidupi. Jadi waktu kita tahu dia yang memerintah di surga dan kelak kita akan bersama dengan dia, maka harus ada sebuah kesadaran kepada diri kita. Kita bukan hanya sekedar makhluk hidup yang ada di bumi ini. One day waktunya itu datang buat kita kembali ke sana. Dan waktu itu gak ada yang pernah tahu. Gak ada yang pernah tahu. Jangan orang muda berkata begini, Pak tenang saja Pak, usia saya baru 20-an, baru 30. Kalau seandainya 70-80 masih setengah perjalanan. Hati-hati. Bukan karena usiamu baru 30 atau 20 lalu kau berkata tenang aja nanti aja Pak saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, ada anak yang baru lahir gak sampai 1 minggu udah pulang. Atau yang tua berkata begini, ini Pak Pendeta lagi nakut-nakutin saya nih. Nakut-nakutin karena saya udah tua. Nah. Belum tentu juga. Karena ada yang 70-80 pun masih panjang. Tapi bukan 70-80 lalu hanya kau hidupi dengan suka-sukamu. No. Karena mungkin itu kesempatan terakhir. One step. Satu langkah yang masih karunia Tuhan itu turun atasmu. Untuk apa? Kau betul-betul sungguh-sungguh ikut dia bertobat. Sore ini saya gak kebetulan saya dikasih tema yang begitu berat. Saya coba berpikir, saya mau larikan kemana ini tema? Bicara tentang Allah yang memerintah di surga. Maka saya coba berkata begini, waktu kita tahu dia sudah memerintah di surga sana. Maka pertanyaannya bagi kita, siapa dia dan bagaimana kita bersesuaian dengan dia? Dia sudah memerintah. Tapi bagaimana kita sedang menghidupi hidup kita? Betulkah kita seperti pribadi yang punya otoritas? Atau seringkali kita kalah, jatuh. Seperti orang yang punya kekuatan apapun. Dia yang memerintah. Dia yang punya otoritas. Bukan hanya sekedar kuasa maut. Bahkan hidup kita selanjutnya. Dia yang menjamin. Karena firman-Nya berkata, kalau sudah selesai, dia pulang jemput kita. Itu bagian kita, itu jaminan kita. Tetapi kenapa hari-hari kita sebagai anaknya, anak Allah, tapi kita hidup seolah-olah kita gak punya kuasa otoritas ilahi. Kita kerjakan sesuatu, kita kalah. Kita buat sesuatu, kita kalah. Kita hidupi sesuatu, kita kalah.
Bahkan bukan cuma kalah, kita habis. Maka harusnya kita bertanya secara kritis atas hidup kita. Jangan-jangan ada yang salah yang saya sedang hidupi. Maka firman Tuhan bicara begini bagi kita. Efesus 1 ayat 20-23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, dari kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, dan yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Efesus 1, 20-23. Dia jadi kepala bagi kita. Artinya dia yang utama, dia yang pertama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup, kepala kita sehat nih, gak pusing, gak migrain, ya, gak tensi, tenang. Bangun pagi gitu kan, karena kita udah relax istirahat, kita bangun nih, kita buka jendela, seger. Bapak Ibu mikir kayaknya lancar gak? Lancar kan? Wah, kalau kita sebelumnya udah ada planning to do, kita tinggal buka handphone, kita lihat, wah ini gini. Kita langsung bisa berpikir panjang. Karena apa? Kepalanya sehat. Sampai ke bawah semua sehat. Kita bisa seger mandi, kita gak hindari untuk kita benar-benar fresh, kita energik akan mulai hari itu. Tapi coba bayangkan, pernah gak kejadian begini? Kepala kita ini udah mikirin A sampai Z. Tapi tiba-tiba tubuh kita tuh kayak nolak. Males bangun. Gak mau sarapan, gak mau aktivitas. Udah di meja makan pun sarapannya sulit untuk kita masukkan. Bengong aja. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Kenapa? Pasti ada banyak penyebab. Simpelnya apa? Ada kolesterol yang cukup tinggi, gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi. Hingga antara kepala punya pikiran dengan tubuh itu terhambat. Kolesterol, gula darah, tensi itu bukan sesuatu yang sehat dan menyenangkan bagi tubuh. Itu penghambat. Hingga sinkronisasi antara apa yang di kepala dengan seluruh organ tubuh yang lain jadi terhambat. Kita gak akan maksimal. Bapak Ibu, tensi, kolesterol, gula darah itu gak tiba-tiba ada di sini. Gak ada. Karena dari awal Tuhan menciptakan kita, organ kita sangat sehat. Tapi kenapa dia bisa ada? Kita izinkan ini tanpa kontrol. Artinya apa? Kita secara sadar atau tidak sadar, kita memasukkan segala sesuatu yang racun, yang merusak tubuh kita. Hingga harusnya ini yang mengontrol dan mengendalikan ini semua berjalan dengan baik, jadi tidak baik. Dia kepala bagi kita. Kita ini organ tubuhnya. Harusnya rencananya dan ketetapannya sempurna bagi kita. Tapi kita fail. Karena apa? Kita izinkan ada yang masuk yang salah, yang racun, mempengaruhi kemaksimalan tubuh ini. Bukan Kristusnya salah. Kitanya yang tidak tepat menyesuaikan diri. Hari ini masih ada kesempatan, one step Bapak Ibu. Satu langkah yang Tuhan kasih. Kenapa saya bilang satu langkah? Karena kalau selangkahnya udah selesai, gak mungkin kita ada sore hari ini. Dan gak mungkin firman ini akan dibagikan bagi kita. Tapi sore hari ini diingatkan, dia udah jadi kepala yang menyempurnakan seluruh bagian tubuhnya. Kita ini semua. Tapi kalau gak jadi, berarti harus ada yang koreksi, kita koreksi. Apa ini? Kalau kita lemes, gak bertenaga, kita pasti pergi ke dokter. Dokter langsung cek dulu. Paling vital, paling gampang adalah tensi, segala macam dia lihat secara physically. Tapi waktu physically juga belum yakin dia minta apa? Tes darah. Baru jeng keluar kan. Ya Allah Pak kata dokter. Pak, Bapak masih mau 5 tahun lagi atau mau 10 tahun lagi hidup? Karena gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi.
Saya pernah satu kali masuk ke ruang dokter dan dokter bilang gini, Pak saya nggak yakin tahun depan Bapak masih hidup. Saya kaget. Saya sedikit marah tapi saya juga tanya, maksudnya Pak Dokter, iya saya nggak yakin Bapak masih hidup. Kalau di beberapa bulan ke depan Bapak nggak kena serangan jantung, mujizat nyata. Lebih rohani lagi sekarang. Mujizat nyata. Karena waktu dia bilang, Pak coba lihat. Dia putar itu, kasih lihat. Set gitu. Begitu saya lihat saya kaget lagi. Lebih kaget. Merah semua. Saya bilang akhirnya begini sama dokter. Dok, kalau sampai hari saya hidup itu mujizat dok. Nggak tunggu 6 bulan lagi. Kita pikir kita bercanda. Itu serius. Kita sering kali karena mungkin sering dengar dokter itu bicara. Kita pikir dia bercanda. Hanya cuma ucapan biasa, formal sebagai seorang dokter. Padahal itu perkara yang sangat serius. Hari ini bagaimana kita hidup? Rapot apa yang udah kita punya? Merah semua kah bintang? Atau masih puji Tuhan masih ada yang hitam? Bapak Ibu, harusnya dia kepala, kata firman Tuhan tadi Efesus katakan. Kita ini tubuhnya. Kita penuh di dalam dia. Tetapi kenapa kita gak bisa koneksi? Gak bisa maksimal? Kita gak ngerti seringkali kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Dan sering salah kita. Karena kita izinkan ada racun masih terus diam di sini. Racun itu apa Pak? Macam rupanya. Mungkin dendammu, mungkin amarahmu, mungkin kepahitanmu. Kita yang tahu. Tapi saya mau kasih tahu, sama seperti makanan racun itu yang kita masukkan. Itu kesannya kalau kita membela diri kita nggak ada yang salah. Tapi faktanya itu salah. Dan kalau terus kita biarkan hidup kita seperti itu, pasti jantung kita berhenti, tensi kita bisa naik meledak, tas petah, pembuluh darah, kelar. Sama dengan masalah dosa pelanggaran yang kita masukkan dalam hidup kita, bahkan atau mungkin kita udah tahu tapi kita stay diam. Kenapa kita nggak beresin sore hari ini? Entah bencimu, entah marahmu, entah emosimu, entah kepahitanmu. Dengar baik. Waktu kita terus simpan itu sama seperti penyakit. Makanan yang bikin penyakit dalam tubuh kita, fisik kita. Itu merancurkan kita. Nggak ada baik-baiknya. Hari ini dia penguasa di surga. Tapi bagaimana kita hidup? Betulkah kita seperti anak punya kuasa? Atau kita babak belur? Atau kita babak belur? Harusnya karena kita tahu dialah penguasa, Bapak Ibu, maka waktu kita datang berdoa, kita penuh dengan otoritas, kita penuh dengan power. Tapi kenapa hari-hari ini kita dingin dengan doa? Karena tadi ada racun masih di sini. Bukannya kita nggak mau olahraga, tapi bayangkan kalau kolesterol tinggi, jangankan olahraga, bisa bangun pagi, ini kepala masih tegak, nggak miring-miring, itu namanya mujizat. Gimana kita mau olahraga kalau tensinya tinggi? Nggak puter ini kepala, pagi-pagi bangun, itu namanya udah mujizat. Kita ngeluh, sakit. Aduh badan gue gak nyaman banget. Aduh kok begini banget. Tapi nggak ada action yang kita buat untuk menyelesaikan itu. Kita enjoy dengan pembelaan, ya mungkin udah umur. Ya emang begitu kali. Padahal enggak. Karena firman Tuhan bilang, sampai masa tua kita, Dia yang pelihara kita. Tapi kenapa kita kalah? Harusnya, karena Dia adalah penguasa, Dia yang sudah naik ke surga. Dia berkuasa, Dia punya otoritas. Maka harusnya hidup kita juga penuh dengan otoritas itu. Tapi kenapa itu gak jadi? Firman Tuhan ingatkan buat kita. Bukan Tuhan telinganya kurang tajam. Bukan Tuhan tangannya gak panjang untuk tolong dan bela kita. Tapi ada dosa pelanggaran. Ada dosa dan pelanggaran. Dan kita tahu itu. Mungkin ada sesuatu yang masih kita taruh di ruang tersembunyi kita.
Dan Tuhan belum singkapkan. Lalu kita berkata gini, aman itu. Hei dengar, bukan Tuhan gak bisa singkapkan. Tapi Tuhan masih kasih satu step lagi untuk kita segera membereskan. Bukan Tuhan kompromi atau Tuhan berkenan dan oke, berarti oke dong Tuhan, maka semuanya aman. No. Tuhan belum. Dan masih kasih kita kesempatan untuk kita yang bereskan. Karena kalau sampai tersingkap, kita bisa bayar. Bapak Ibu tahu, belum lama ini ada pejabat publik. Secara image dia begitu luar biasa. Seorang yang terkenal sebagai seorang yang alim, teknokrat, akademisi. Suami yang begitu sayang istrinya. Tapi begitu disingkapkan, gak ada angin, gak ada hujan. Dar! Habis dia. Dan hari ini kemana dia? Hilang, telan bumi. Jangan kita pernah bermain dan berpikir segala sesuatunya safe. No. Ingat, dia yang menguasai surga. Karena itu firman-Nya bilang, kuduslah kamu. Karena apa? Aku kudus. Kita bilang kita anaknya, kita pengikutnya. Tapi gimana posisi kita hari ini? Bapak Ibu, Kristus pasti akan datang. Pasti. Kita nggak tahu waktunya. Dia hari ini bukan seorang pengangguran. Surga, bukan. Dia sedang kerja keras. Karena dia kerja keras, saya tahu betul waktunya pasti nggak terlalu lama lagi. Ya, kalau Alkitab bagian lain mengatakan 1 hari di surga, 1000 hari di bumi, ya itu udah berapa hari? Taruhlah penduduk bumi begini banyak miliaran dari awal mungkin penciptaan sampai sekarang. Sekarang zaman modern sudah dihitung ada hampir 5 miliar. Dan sebelum-sebelumnya nggak pernah didata itu mungkin berapa puluh atau ratus miliar. Kita punya tempat, harus punya tempat di sana. Dan dia sedang bangun. Tapi saya yakin nggak akan lama, karena sudah berapa lama waktunya. Kalau waktu itu datang, lalu pertanyaannya refleksi kita buat sore hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita hidup? Matinya bukan perkara yang sia-sia. Matinya punya tujuan, jelas. Selain dia mengenapi firman dan perintah Bapa, yang kedua adalah untuk memastikan kita diselamatkan. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Sebentar lagi kita akan rayakan itu. Tapi pertanyaannya, kalau dia yang sudah naik dan dia akan turun, di mana posisi kita? Sudahkah kita layak dan berkenan? Atau masih kata jauh? Buat Bapak Ibu yang masih muda, bukan karena mudamu lalu panjang masih kesempatanmu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Atau Bapak Ibu yang sudah cukup senior lalu berkata, wah udah pendek dong Pak, nggak tahu juga. Tetapi kalaupun waktumu sudah pendek, karena kan nanti kan perhentian waktu kita itu kan ada 2 modelnya. Yang sifatnya personal, kita selesai, pulang. Atau yang sifatnya global, yang kita kenal namanya kiamat. Kalau kiamat kita nggak tahu, tapi yang pasti personal ada. Dan kita nggak tahu yang personal itu kapan datang bagi kita. Pertanyaannya, di mana posisi kita? Apakah kita sudah berkenan seturut dengan apa Tuhan kita ini? Pribadi yang sulung bagi kita. Yang kasih teladan bagaimana kita hidup. Atau kita masih jauh. Karena apa? Kita masih begitu compang-camping. Sore hari ini saya nggak sedang mengkhotbahi dalam tanda kutip ceramah dan sok pintar ke Bapak Ibu. Enggak, saya cuma menyampaikan apa firman Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu jadi marah. Ini pendeta datang-datang sore-sore langsung khotbahin kita marah-marah aja. Ya. Tapi saya dikasih tugas untuk saya mengingatkan bagi Bapak Ibu dan diri saya juga bagaimana saya sudah hidup hari ini. Dia akan datang dan ada waktu kita pasti kita berhenti. Walaupun kita mau panjang nggak bisa, sudah selesai. Nah. Dan kalau itu datang, di mana kita? Bersama dengan dia atau kita jauh dari dia? Amin Bapak Ibu. Saya undang para pemusik dan worship leader. Haleluya. Kita angkat lagu yang tadi aja.
Tapi yang langsung refnya aja. Ku bersedia. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan lebih sungguh, saya undang kita bangkit berdiri Bapak. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sore hari ini kita masih punya waktu sejenak. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang sudah memerintah di surga. Dia ada di sana bersama dengan Bapa Elohim Yahweh. Dia bukan menganggur, Dia bukan tidak bekerjakan sesuatu, Dia masih mengerjakan sesuatu yang paling penting. Dan itu yang membuat kita begitu semangat harusnya dalam kita menjalani keseharian kita sebagai seorang percaya. Karena Dia sedang menyiapkan rumah bagi kita. Satu hari nanti, waktu pekerjaannya sudah selesai, Dia pulang kembali jemput kita. Tapi yang harus jadi pertanyaan kita, bagaimanakah posisi kita waktu kita sedang mempersiapkan diri, Dia datang kembali dan menjemput kita? Sudahkah kita makin mencari perkenanan? Kita makin mencari sempurna seperti bagaimana Dia hidup? Bapak Ibu, Dia yang sulung bagi kita. Dia sudah kasih teladan bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Maka bagaimana hari ini kita hidup? Penuhkah kita dengan otoritas yang Dia miliki? Atau kita seringkali babak belur? Kita kalah, kita nangis dan kita berkata, Bapa, di manakah Kau? Kenapa Kau bela aku? Dia gak jauh, Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang hidup yang selalu berserta dengan kita. Tetapi kita yang seringkali lupa karena dunia ini begitu mewarnai kita, kita gak tahu lagi di mana Dia. Hari ini kita diingetin kita harus jauh dari dunia ini. Kita gak boleh serupa sama seperti dengan dunia ini. Memang kita tinggal di dunia, kita hidup di dunia, kita beraktivitas di dunia ini. Tapi ini bukan dunia kita, ini bukan rumah kita. Dan kita gak boleh sama serupa dengan dunia ini. Karena firman-Nya berkata, kalau kita sama serupa dengan dunia ini, maka kita bukan berasal dari Bapa kita. Hari ini bagaimana kita hidup? Penuhkah masih dengan amarah? Penuhkah ada kebencian? Penuhkah ada emosi, egomu yang tinggi? Hingga kau gak bisa dikecap sebagai penghuni surga. Orang gak bisa bedakan adakah kebenaran atau tidak kebenaran dalam hidupmu. Dunia gak melihat sesuatu yang asing dalam dirimu. Dia sudah ngajarin kita, Dia sudah kasih teladan bagaimana harusnya kita hidup. Sore hari ini Dia hadir tengah-tengah kita, firman-Nya hadir bersama dengan kita. Maka mintakan, Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku gak mau dikenal sebagai orang dunia, tapi Kau mau dikenal sebagai anak-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami menghidupi firman-Mu, bahkan melakukannya dalam keseharian kami. Hingga waktu kami melangkah,
waktu kami berinteraksi, waktu kami bercakap-cakap, waktu kami hidup dengan orang-orang sekitar kami, mereka melihat terang-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Jika seringkali kami kalah, tapi kami minta Roh Kudus, Kau berkorbar lebih kuat lagi. Kau berkorbar lebih kuat lagi. Biar kami makin menyala dalam kami mengiring Kau. Mampukan kami Bapa. Mampukan kami. Mampukan kami. Maka Bapa, sore hari ini hamba serahkan setiap anak-anak-Mu. Tolong dan mampukan kami, termasuk hamba, untuk kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Kami gak mau sekedar kami tahu, kami gak mau sekedar kami dengar, tapi kami sungguh-sungguh hidup dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Kami mau dikenal sebagai anak-Mu Bapa. Kami mau dikenal sebagai anak. Tolong dan mampukan kami. Bapa, sore hari ini hamba berdoa buat mereka semua. Anak-anak-Mu yang haus, yang lapar, yang sungguh-sungguh mencari dan meminta kepadamu. Kau lawat mereka, jawab doa mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sore hari ini juga kami teringat buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Rasus Abdono. Kami mengasihinya Bapa. Maka kami berdoa, kami mengangkat tangan kami, dan kami sama-sama bersepakat dimanapun hamba-Mu, Bapak kami ini berada. Bapak, Engkau sendiri yang menopang dan menjamah dia. Kami memulihkan saking sempurna kesembuhan yang daripada-Mu dalam hidupnya Bapak. Berkati seluruh keluarga yang bersama menyertai hamba-Mu ini. Bahkan kami percaya dalam waktu dekat Tuhan izinkan hamba-Mu ini kembali di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya perkara itu Bapak. Dan sore hari ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di GSKI Rehoboth Bekasi ini Bapak. Berkati, bahkan berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Seluruh staf pimpinan, bahkan juga penggembalaan yang ada. Tuhan memberkati dan pakai mereka makin heran. Hingga kuasa nama-Mu dipermuliakan Bapak. Setiap umat Tuhan, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan untuk semua perkara yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Hingga kami boleh mengerjakan secara maksimal dan memuliakan Engkau atasnya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang terbeban berat, dalam nama Yesus Engkau yang menyembuhkan dan menolong dan memberikan mereka jalan keluar. Dan terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa firman-Mu itu memenangkan kami dan menolong kami. Dan sebentar kalau kami akan kembali Bapa, kami serahkan perjalanan pulang kami berjalan kaki berkendara. Tuhan yang menjaga dan menyertai kami dan menibahkan kami di tengah-tengah keluarga kami tanpa kurang satu apapun. Dan terima kasih, kami percaya Tuhan terus pakai gereja kami hingga perkara-perkara besar dan heran boleh terjadi di tengah-tengah gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kemenangan. Hingga kemanapun kau melangkah, nama Tuhan dimuliakan dan engkau menerima segala kebaikannya. Maka terimalah berkat Tuhan. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita akan kembali ke rumah Bapa di langit yang baru, bumi yang baru. Dan semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin, amin.